Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat waktu yang baik, indah ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami juga semua, supaya kami boleh Tuhan, diberikan Tuhan, firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seperti biasa saya menghimbau saudara sudah membaca terlebih dahulu kitab Yunus pasal 3, satu pasal. Ya, kita sudah membaca terlebih dahulu, dan kini untuk mempermudah kita, saya juga memberikan satu tema, ya, supaya kita mudah dalam mengerti, membangun struktur pemikiran. Pada kitab Yunus pasal 3 saya memberikan judul kebangunan rohani. Sekali lagi, kebangunan rohani. Nah, saudara, di pasal 1 kita belajar, ya, saya kasih tema tentang ketiduran rohani, ya. Orang yang tidur rohani itu bagaimana ciri-cirinya. Lalu pasal 2 kita melihat dengan tema kesadaran rohani, orang yang sudah sadar, apa yang disadari, ya, di dalam hidupnya. Dan ketiga, setelah tidur, sadar, dan kini dia bangun rohaninya. Nah, saudara, sebelum kita melihat ciri-ciri orang yang rohaninya terbangun, kita melihat dulu, ya, pasal 3 ayat 1 sampai ke 3. Kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini, saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan. Saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari di ayat 1 sampai ke 3 ini adalah Allah akan meneruskan rencananya meskipun orang yang dipilih atau dipanggil tidak bersedia. Ya, Yunus dipilih, dipanggil Allah, ya. Ya, tidak cocok, bertentangan dengan Allah, tidak sepakat dengan Allah. Tapi rencana Allah tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ya, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa rencanamu tidak ada yang gagal, Tuhan. Ya, kelihatannya waktu Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi wakil Allah di bumi, kelihatannya gagal, ya. Tapi Allah mulai merencanakannya dari keturunan wanita, ya, akan bermusuhan dengan keturunan daripada ular itu. Yesus lahir dari keturunan wanita, mengalahkan keturunan ular itu, saudara. Ya, dan satu saat nanti, ya, janji Tuhan ada langit dan bumi yang baru, di mana manusia-manusia yang baru akan tinggal di situ, saudara, menjadi wakil Allah di bumi. Di kitab Wahyu pasal 20 ke atas, nanti saudara baca ini. Ya, manusia mungkin bisa menghalangi rencana Tuhan, tapi sekali lagi rencana Tuhan tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal rencana Tuhan, saudara. Ya, ini yang pertama, ya. Kolerasinya yang bisa kita lihat dari cerita pasal 1, pasal 2 menuju pasal 3. Saudara, yang kedua, saudara, melalui ayat ini kita melihat, ya, bahwa orang yang dipilih atau dipanggil Allah dalam rencananya harus memahami dan meresponi panggilan tersebut agar terhindar daripada pengulangan masalah-masalah yang sama. Saudara, apa yang dialami oleh Yunus masuk ke dalam perut ikan itu adalah hasil responnya terhadap panggilan Tuhan yang pertama, saudara. Ya. Mungkin juga hari ini, hal-hal yang sedang kita alami, hal-hal yang sedang terulang-ulang dalam kehidupan kita, mungkin saja itu hasil dari respon terhadap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan terhadap orang yang bengkok hatinya, aku berlaku belat-belit. Tetapi terhadap yang lurus, aku akan lurus. Ya, Mazmur mengatakan, ya, yang lurus aku akan lurus, yang bengkok aku akan berbelat-belit. Ya.
Sehingga kalau kita dalam responi firman Tuhan, ya kita melambat-lambatkan, kita mulai nanti sajalah, kita tidak mau sepakat, saudara, kita pun akan dilakukan seperti itu dengan Tuhan. Ya. Jadi apa yang terjadi terhadap kita hari ini? Mungkin saja, mungkin itu adalah hasil respon kita terhadap firman Tuhan yang pernah datang dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Ya, kenapa tidak sepakat dengan Tuhan karena itu, saudara? Ya. Kita melihat Nuh, saudara. Responnya waktu disuruh buat batra, ya. Punya banyak tantangan, saudara. Dia lakukan. Musa, ya. Maria, saudara, ya. Seorang perawan dibilang melahirkan seorang anak, ya. Banyak juga pemikiran tantangannya, saudara. Tapi dia bilang, jadilah kepada hambamu seperti yang kau mau. Ya. Tetapi untuk yang kitab Yunus kita melihat, ya, Yunus dari awal melarikan diri dari firman Tuhan. Tidak sepakat, saudara. Akhirnya masuk dalam perut ikan. Di pasal ini juga kita akan melihat, ya, meskipun Yunus terjun dalam firman Tuhan, sepertinya melakukan firman Tuhan, tapi ternyata dia tidak sepakat dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas. Ya, ini yang kedua, saudara. Ya, respon kita menentukan hal-hal yang akan kita alami, saudara. Yang ketiga, saudara, Allah memberikan pengampunan dan kesempatan kepada siapa saja yang kembali bangun, sadar akan rencana Allah dalam hidupnya, tanpa melihat dan mempertanyakan apapun hal-hal yang terkait dengan masa lalunya. Kalau kita di dunia, ya kita menjadi narapidana, kita bermasalah dalam masyarakat, kita akan diingat, dicam, diset, ya, orang yang pernah bersalah, orang ini kita bersalah sama orang akan ingat, saudara. Tetapi Tuhan, ya, pemazmur mengatakan, ya, Dia membersihkan kita, ya, Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita, saudara. Ini bedanya, ya. Tuhan waktu memberikan kesempatan kepada waktu Tuhan memberikan kesempatan pada Yunus, Tuhan tidak bertanya, Yunus, apakah kau sudah benar-benar sadar? Apakah kau benar-benar sudah kembali? Kau sudah tahu salahmu apa? Apakah kau sudah baik? Tuhan tidak menanyakan itu, saudara. Firman itu datang untuk yang kedua kalinya. Ya. Dan Yunus bergerak, saudara. Demikian juga firman itu, kalau hari ini masih sampai kepada kita, saudara, bersyukurlah. Kesempatan itu masih datang pada kita, saudara. Ini yang perlu kita pahami. Allah tidak mengingat, Allah memberikan kesempatan dengan sepenuhnya, saudara. Ya. Karena itu, saudara, di pasal 1 kita melihat, ya, saya memberikan tema atau judul tidur rohani. Ya. Orang yang tidur rohani itu tidak peka dengan suara, lari daripada suara Tuhan. Ya. Orang berseru pada Tuhan, dia malah tidur, saudara. Ya. Pasal kedua saya memberikan judul tentang kesadaran rohani. Ya. Waktu Yunus dalam perut ikan, banyak kesadaran-kesadaran yang miliki. Dia tahu Tuhan mendengar teriakannya, Tuhan hadir, Tuhan menghadir, Tuhan mendengar dan lain sebagainya, saudara. Ya, ada begitu banyak kesadaran rohani yang disadari oleh Yunus. Tapi pasal 3 kita melihat, ya, bagaimana ciri-ciri orang yang rohaninya terbangunkan, saudara. Orang yang mengalami pembangunan rohani, kebangunan rohani, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita lihat apa saja ciri-cirinya. Yang pertama, ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya, saudara. Saudara, yang pertama, saudara, ciri-ciri orang yang rohani terbangun adalah dia bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Yunus, ya, pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pada pasal 1 kita melihat Yunus bangun tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tinggalkan Niniwe, dia pergi ke Tarsis, saudara. Tetapi ini, saudara, ya, dia bergerak, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang harusnya rohaninya dibangunkan, saudara. Saudara saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti anak-anak Tuhan, ya. Waktu kita terima Tuhan, kita mulai percaya, bertobat, dibaptis, ya, mulai beribadah, bersekutu, melayani, ya. Kita mulai memberikan persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya, saudara. Ya, ada, ya, kita ini baitnya Allah. Ya, baitnya Allah itu 1 Korintus 3:16, kita bait Allah. Tidak boleh dibangun dengan sembarangan, ada tata caranya, ada standarnya, saudara. Ya. Ada hari-hari ini orang yang sudah percaya Tuhan, dibaptis, selesai itu hilang dari gereja. Atau mungkin ada bergereja pindah-pindah sana, pindah sini, segala macam. Ya. Baru masalah gereja, itu, saudara. Belum masalah-masalah yang lain lagi, saudara. Bergerak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai standar firman Tuhan. Bukan mau-maunya kita, saudara. Ya. Ini ciri orang yang rohaninya dibangunkan. Ya, bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ayat ini berkata, ya, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara, waktu kita bergerak sesuai dengan firman Allah, saudara,
Ya, terkadang kita harus melihat Nineve, sesuatu yang mengagumkan. Saudara, kota Nineve digambarkan dalam pasal 1 sampai pasal 3, kota yang besar mengagumkan, Saudara. Ya, sehingga kalau kita melihat hal ini kadang-kadang itu menjadi pelemah iman kita. Kadang-kadang ini menjadi godaan untuk kita, Saudara, karena melihat sesuatu yang baik, indah, kita bisa meninggalkan iman kita. Yunus, Saudara, mungkin dia tidak melihat keindahan kota Nineve, tetapi dia tidak sepakat kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan kota Nineve diselamatkan? Kenapa orang-orang Nineve yang berdosa itu diselamatkan, Saudara? Mungkin masalah Nineve kita beda, Saudara. Kita melihat mungkin karena hubungan kita, ya, karir kita, ekonomi, segala macam masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Tetapi Yunus, masalah Nineve-nya adalah dia tidak sepakat dengan keputusan Tuhan. Mengapa Tuhan harus selamatkan mereka, Tuhan? Jadi dalam perjalanan kita untuk mengarah kepada sesuai dengan firman Tuhan, Saudara, kadang-kadang kita harus menghadapi yang namanya Nineve, Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi Nineve-mu, Saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. Saudara, Yunus bergerak ya sesuai dengan arah firman Tuhan. Kadang-kadang kita anak Tuhan modelnya seperti ini. Sepertinya kita beribadah, bergereja, ya, memberikan persembahan, persepuluhan, bersekutu, tetapi kadang-kadang ada banyak hal yang kita tidak sepakat dengan Tuhan, ya. Yunus tiba-tiba memberitahukan kepada orang Nineve 40 hari lagi Nineve akan ditunggang balikan, Saudara. 40 hari kalau di dalam Alkitab, ya, kadang-kadang itu bicara tentang pemurnian, pencobaan, puasa, hukuman, ya. Air bah 40 hari, Musa berada di Gunung Sinai 40 hari, bangsa Israel mengembara di Gunung Sinai selama 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari, ya. Tetapi Saudara, yang dimaksudkan di sini, ya, Yunus memberikan ultimum, ya, mengartikan bahwa itu adalah firman Tuhan yang penghabisan, bahwa Nineve 40 hari lagi akan dihancurkan. Padahal bagi Tuhan itu adalah ultimatum, peringatan yang terakhir dari Tuhan, ya. Yunus sepertinya bergerak seperti arah firman Tuhan, ya. Padahal dia masih tidak sepakat, masih sama alasannya seperti yang pertama. Kenapa Tuhan Engkau menyuruh aku ke Nineve? Harusnya Nineve dihancur balikan. Jadi Yunus melakukan firman Tuhan hanya karena supaya dia mau, supaya pendapatnya diterima gitu. Ya, sesuai dengan pendapatnya. Kadang-kadang kita jadi anak Tuhan modelnya seperti ini, Saudara. Ya. Ya. Terkadang kita seperti Yunus, ya. Harusnya kalau saya lakukan A, ya, kita dapatkan A, ya. Harusnya kalau saya lakukan yang ini, harusnya saya juga terima yang ini, Saudara. Kita tidak sepakat kalau Tuhan berbuat, oh kok dia tidak setia diberkati Tuhan. Oh kok saya begini tapi saya begini. Saya ingin kasih tahu, Saudara, bukan Allah yang berubah dalam prinsip-prinsipnya, Saudara, tapi terkadang kita lah yang kurang mengenal Allah. Makanya Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allahnya. Ya. Sudah berapa kali Anda baca firman Tuhan? Rutin apa tidak, Saudara? Jangan sampai kita komplain Tuhan, kita tidak sepakat dengan Tuhan, ternyata masih banyak tentang Tuhan yang kita tidak ketahui, Saudara. Maka itu penting, ciri-ciri, indikator pertama untuk orang yang bangun rohani itu adalah dia bergerak sesuai dengan arahan firman Tuhan. Sepakat dengan firman Tuhan, sesuai, searah, Saudara. Ikutin prosedurnya, Saudara. Bukan asal-asalan, bukan main-mainan, Saudara. Ini ciri orang yang rohaninya dibangunkan, Saudara. Yang kedua, Saudara, apa saja ciri-ciri orang yang bangun rohaninya? Yang kedua, ya, kalau di atas kita melihat ciri-ciri kebangunan rohani dari orang yang sudah pernah tidur rohani dan kemudian sadar, atau kebangunan rohani dari orang yang sudah pernah kenal Tuhan, ya. Yunus, ya, dia seorang anak Tuhan, seorang nabi Tuhan. Tetapi ini ciri yang selanjutnya kita akan melihat dari seorang atau orang-orang Nineve, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana mereka boleh bangun rohaninya, Saudara. Yang kedua, kita melihat ayat yang kelima, Saudara. Orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saudara lihat, ya, ciri-ciri orang yang bangun rohaninya, mereka percaya dan bertindak, bukan cuma percaya-percayaan, Saudara, tapi percaya dan bertindak. Yakobus 2:20 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudara, kalau Saudara baca Ibrani pasal 11, di situ dituangkan, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu. Jadi iman itu adalah harapan dan ada bukti yang kita kerjakan, Saudara. Maka di situ ditulis Abraham, orang yang taat, ya, disuruh pergi keluar dari Ur Kasdim, pergi, Saudara. Nuh disuruh buat batra, buat segala macam. Iman yang ada tindakannya, Saudara. Saudara, saya ingin jadi hamba Tuhan hari ini.
Beberapa waktu lalu, waktu saya dipanggil Tuhan, saya mulai membaca buku-buku tentang teologi dan lain sebagainya. Saya buat presentasi, saya siapin di laptop. Ya, saya tidak tahu saya akan jadi apa Tuhan kapan, tapi saya sudah mempersiapkan segala-galanya. Ya, Joyce Meyer mengatakan, kalau engkau ingin jadi sesuatu di masa depan, lakukan dulu hari ini. Ya, kalau ingin menjadi sesuatu di masa depan, lakukan hari ini. Jangan tunggu nanti di masa depan baru kita lakukan sesuatu, saudara. Tapi hari ini, kalau engkau ingin menjadi pebisnis di masa depan, lakukanlah apa hal yang dilakukan oleh pebisnis biasanya. Ya, bangun pagi mungkin, ya rajin, buat sesuai dengan prosedur yang kita ini. Kalau ingin engkau jadi, saya tidak tahu ingin jadi apa, saudara. Lakukan hari ini. Buat seolah-olah engkau adalah sudah di masa depan, saudara. Ya, itu yang namanya percaya dan bertindak. Ya. Mungkin kita bicara masalah lain, mungkin masalah sesuatu pergumulanmu, saudara, sakit, penyakit, ya masalah pekerjaan, ya rumah tangga dan sebagainya. Engkau masih seorang pemuda-pemudi yang ingin mencari hubungan. Saya katakan kepada pemuda-pemudi yang kami bina, ya tidak perlu mencari-cari, saudara, tipenya A, B, C dan E. Tidak perlu. Lakukan dulu buat dirimu. Lakukan. Engkau ingin mendapat orang yang disiplin, lakukan. Biar engkau berdisiplin dulu. Engkau ingin mendapatkan orang yang baik, engkau menjadi baik dulu. Tidak perlu cari yang seperti itu, saudara. Percaya dan bertindak. Iman itu adalah tindakan, saudara. Ini bukti orang, ciri-ciri orang yang rohaninya dibangunkan, saudara. Iman kita dilihat dari tindakan kita, sekali lagi, saudara. Iman kita dilihat dari tindakan kita. Ya. Demikian juga engkau anak Tuhan. Kau katakan kau anak Tuhan, tapi diberatkan dengan ibadah tidak saja engkau balas-malasan beribadah. Ya, belum lagi, saudara, ya engkau doa, puasa, dan lain sebagainya, saudara. Iman itu dilihat dari tindakan, saudara. Sekali lagi, tindakan. Mari bangunlah rohani. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, apa saja ciri-ciri orang yang bangun rohani? Yang ketiga, ayat yang ke-8-10. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain gabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang lakukannya. Saya tidak baca ayat 9 dan 10, hampir sama rata, saudara. Yang ketiga, saudara, orang yang bangun rohaninya, mereka bertobat atau metanoia. Bertobat, saudara, yang dilakukan orang Niniwe itu bertobatan lahiria dan batinia. Lahirianya mereka berpuasa dan bergabung, tetapi batinia mereka meninggalkan tingkah laku yang jahat dan percaya kepada Allah. Ini yang mereka lakukan, saudara, bertobat. Ya, bukan tobat-tobat asal-asalan, saudara. Ya. Disertai dengan satu tindakan berkabung, berpuasa, dan meninggalkannya. Ada begitu banyak kita percaya Tuhan, tapi belum berani tinggalkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin bangun rohani saudara ingin bangun, saudara. Ini adalah ciri-ciri orang yang bangun rohaninya. Mereka berjalan, saudara, ya. Mereka berjalan, ya. Mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Mereka percaya kepada Tuhan. Percayanya ada tindakan dan mereka bertobat, saudara. Bertobat, ya. Yang disertai dengan perbuatan lahir dan batin, ya, saudara. Bukan bertobat asal-asalan, saudara. Ini ciri-cirinya, saudara. Nah, saudara, kitab Yunus, saudara, pasal 1, 2, dan 3 ini mengajarkan kita, saudara. Waktu pasal 1 kita melihat Yunus diperhadapkan dengan awak kapal. Ya, awak kapal mencari Tuhan saat masalah. Yunus tidur, saudara. Awak kapal dengan cepatnya percaya kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yunus masih menjadi orang yang egois, padahal Nabi Tuhan, orang anak Tuhan. Di pasal 3, saudara lihat cerita Niniwe. Ya. Yunus ikutin arahan Tuhan, tetapi tidak sepakat dengan Tuhan, saudara. Hanya ikut-ikutan, tapi tidak sepakat dengan Tuhan. Orang Niniwe, saudara, waktu mendengarkan berita firman Tuhan, mereka percaya, sepakat dengan Tuhan, bertobat, saudara. Saudara, yang terakhir saya ingin kasih tahu, ya. Satu ketika orang Farisi, orang ahli Taurat, ya, mereka berdialog dengan Tuhan Yesus, ya. Yesus mengatakan ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Ya, dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka percaya Allah, mereka percaya Mesias akan turun. Tapi waktu Yesus turun sebagai Mesias, mengerjakan perbuatan-perbuatan Allah, ya, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, ya, perbuatan-perbuatan Allah dilakukan. Dia tidak percaya
kepada perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Ya, kadang-kadang kita saudara percaya kepada Allah, percaya Tuhan, tapi kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, yang Tuhan nyatakan dalam firman itu, kadang-kadang kita dilewati lembah kelam, saudara, sakit penyakit, masalah pekerjaan, bisnis segala, kita di-downkan oleh Tuhan, kita tidak percaya bahwa Tuhan bekerja juga lewat kejadian seperti itu, saudara. Atau mungkin ada orang-orang lain yang diselamatkan Tuhan, saudara. Ya, kita mengecam mereka, saudara, seperti Yunus, ya, tidak senang akan perbuatan orang Niniwe, saudara. Ya, itu dosa yang tidak bisa diampuni, ya. Dosa penghujatan pada Roh Kudus, ya. Mari saudara, ya, melalui perenungan kitab Yunus pasal 3, ya. Orang-orang yang dibangunkan rohaninya, ya. Ya, kebangunan rohani itu terjadi saat kita mau percaya dan bertindak dengan sungguh pada Allah. Saat kita mau bertobat, saudara. Berkabung, berbalik dari tingkah laku yang jahat. Dan saudara, ya, mari kita berjalan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bukan hanya terbangunkan sadar dari ketiduran rohani kami, tapi kami juga dibangunkan rohani kami Tuhan. Kami mulai percaya Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh tindakan, pertobatan kami dengan sungguh, dan kami mulai mengikuti arahan-arahan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa. Haleluya. Amin. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.